Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore hari ini saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, akan kembali melaporkan update situasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebelumnya kita melakukan konferensi pers secara rutin setiap sore secara online di Banda Aceh. Mulai hari ini kita akan melakukan secara langsung dari Jakarta di Geraha BNPB. Baik, saya akan mulai dari rekapitulasi beberapa tambahan dari proses pencarian dan pertolongan. Seperti yang kita ketahui, untuk korban jiwa meninggal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per hari ini, Senin, itu mengalami penambahan baik dari temuan maupun hasil identifikasi yang sudah dilakukan. Per hari ini, rekapitulasi jumlah total dari 1090 di hari Sabtu dan Minggu bertambah 16 jiwa, sehingga total per hari ini 1.106 jiwa. Tentu saja sekali lagi pemerintah daerah, dan semua warga negara Indonesia mengucapkan simpati dan belasungkawa yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian untuk daftar nama yang masih dicari, ini berkurang 10 jiwa, sehingga jumlah saudara-saudara kita yang masih dalam daftar pencarian berjumlah 175 jiwa. Sedangkan yang untuk mengungsi, ini total per hari ini 502.570 jiwa. Untuk saudara-saudara kita yang mengungsi ini, sebagian besar di minggu terakhir ini, 1 minggu kemarin, ini cukup banyak yang berkurang karena sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah, dan beberapa ada yang tinggal di rumah kerabat di luar daerah bencana. Tetapi sebagian besar untuk kebutuhan permakanan itu masih didukung oleh dapur-dapur umum, baik itu yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat, tetapi naturanya, bahan makanannya itu didukung oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh. Untuk beberapa progres pekerjaan yang sudah dilakukan, kita ketahui hari ini adalah minggu terakhir atau hari kedua jelang penutupan perpanjangan fase tanggap darurat khususnya di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saat ini kita masih melakukan 5 aspek prioritas di fase tanggap darurat: pencarian pertolongan, distribusi logistik, pemulihan akses jalan yang akan kita jelaskan sebentar lagi, kemudian pemulihan akses komunikasi, dan juga pemenuhan sektor energi, baik itu listrik maupun BBM. Saya akan langsung memperlihatkan beberapa hal yang sudah dikerjakan saat ini dan terus berjalan. Ini adalah beberapa progres yang dilakukan di Aceh Tamiang. Saat ini di Aceh Tamiang sudah ada penambahan personil 1 batalion Zeni Tempur, kemudian 1 batalion pembangunan TNI lengkap dengan alat perangkat, alat berat, dan seterusnya untuk bisa lebih secara masif dan sistematis melakukan upaya pembersihan, tidak hanya di pusat-pusat kota, pusat-pusat pemerintahan, tetapi juga setelah itu akan masuk ke pemukiman-pemukiman masyarakat. Ini adalah daerah pesantren di Aceh Tamiang yang saat ini juga
terus dioptimalkan upaya pembersihan. Jadi ini secara masif kita coba lakukan secara serempak. Ini sport center, kemudian puskesmas. Untuk RSUD saat ini di 18 kabupaten kota terdampak di Provinsi Aceh khususnya, ini sudah mulai beroperasi. Meskipun untuk Tamiang ini masih layanan dasar, sementara ini akan terus diupayakan pembersihan dan pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, kemudian penggantian alat-alat kesehatan yang digunakan untuk layanan lanjutan dan seterusnya. Kemudian untuk jembatan ini di Kuala Simpang masih Aceh Tamiang, kemudian Nagan Raya dan Aceh Utara. Ini ada normalisasi sungai, kemudian perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk kembali menyambung dan merevitalisasi saluran-saluran air primer, ini terus dilakukan. Kemudian fasilitas umum, RSUD, Perelak, dan beberapa tempat lainnya. Ini adalah akses jalan dari Nagan Raya ke Aceh Tengah yang juga sudah mulai bisa dilewati oleh baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya ini masih terbatas kendaraan roda 2. Ini menjadi penting karena akan menjadi jalur alternatif ke Aceh Tengah selain dari lintas timur. Jadi alur transportasi utama itu urat nadi transportasi Aceh ada timur dan barat. Timur saat ini 2 jembatan sudah dipulihkan dan masih terus dioptimalkan. Kemudian timur ini juga sebagian besar sudah pulih. 2 jalur ini mempunyai akses ke daerah tengah yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Untuk dari timur ini masih dalam perbaikan jembatan, ada 5 jembatan lagi yang sedang berjalan, target PUPA itu sekitar tanggal 30 Desember. Untuk jalur dari barat, ini salah satunya melalui Celala, ini akan melewati 1 jembatan Kureng Betong yang saat ini dalam proses sudah 75%. Untuk logistik, saat ini secara total nasional yang diberangkatkan dari Halim itu sudah 1.297 ton, kemudian terdistribusi 1.252 ton, ada sekitar 40 ton buffer stock yang terus akan ditambah dan didistribusikan. Kemudian untuk distribusi logistik harian, ini sekali lagi distribusi logistik ini kita memiliki beberapa moda, udara, darat, dan laut. Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saat ini moda darat sudah berfungsi optimal, artinya tonase bantuan kita akan lebih banyak dan lebih efektif dalam sisi waktu. Untuk Aceh, ini kita gunakan distribusi logistik secara berjenjang. Dari Lanut, itu heli kita maupun karavan kita akan mendropping di posko-posko kabupaten dan kota. Kemudian pemerintah kabupaten kota akan mendistribusikan ke masyarakat, baik itu melalui camat maupun desa ataupun langsung ke warga yang ada di sekitar pusat pemerintahan. Kemudian untuk warga di daerah-daerah khususnya Aceh Tengah dan Bener Meriah yang saat ini akses daratnya masih sulit, ini setiap hari baik itu pemerintah daerah, camat, kepala desa, kepala gampong, Babinsa, Babin Kaptimas itu mengirimkan koordinat titik-titik pengungsian yang akan kita dropping melalui heli, melalui jalur udara. Baik itu yang langsung ke titik-titik di kawasan-kawasan yang mungkin masih terputus akses daratnya, maupun yang jauh ke arah-arah perbukitan. Ini terus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan logistik harian masyarakat yang kita atur. Artinya setiap hari sorti heli kita datang dan kemudian kita catat di satu titik, kemudian akan kita dropping lagi 1 atau 2 hari berikutnya untuk kemudian merefill cadangan makan yang sudah didistribusikan pada hari sebelumnya. Ini terus dilakukan dan kita harapkan tentu saja proses optimalisasi sorti udara ini akan berjalan berbarengan dengan pemulihan sektor darat sehingga nanti benar-benar 3 aspek ini di akhir fase tanggap darurat di saat kita mulai masuk pada transisi darurat, early recovery, ini dukungan logistik sudah benar-benar merata dan terdistribusi secara optimal
dari waktu ke waktu. Ini adalah beberapa kegiatan yang terus dilakukan, baik itu melalui jalur darat maupun untuk daerah-daerah yang sudah bisa ditembus dari jalur darat melalui kendaraan roda 2. Seperti terlihat ini, kita juga mengoptimalkan dorongan logistik melalui motor ataupun personil-personil TNI Polri yang berjalan kaki. Jadi ini terus dilakukan dan ini setiap hari ini terus didorong supaya titik-titik yang mungkin untuk jalur udara cukup sulit untuk dilewati, misalkan di pinggir bukit dan seterusnya, ini bisa ditempuh baik itu dengan motor trail maupun personil TNI Polri yang harus berjalan kaki untuk mendistribusi logistik ini. Beberapa tempat ini sudah jalur darat sudah mulai dan sudah terus pulih dan ini terus kita akan kejar distribusi logistiknya. Air bersih saat ini misalkan di Aceh Tamiang, meskipun dorongan distribusi air bersih terus kita lakukan dengan mobil tangki dan hidran tandon-tandon yang kita taruh di beberapa titik yang menjadi titik-titik pengungsian terpusat. Saat ini baik itu TNI, Polri, BUMN, kemudian pihak swasta, BNPB, ini bahu-membahu mulai melihat dan mengerjakan sumur bor. Ini juga akan memberikan percepatan pemenuhan dari kebutuhan air bersih, di samping nantinya PDAM yang kita tunggu saat ini sedang dalam proses perbaikan pipa yang rusak dan putus. Untuk PDAM ini memang memerlukan waktu karena yang terganggu itu tidak hanya jaringan pipanya, tetapi juga sumber airnya. Jadi ada yang longsor, ada yang kemudian terganggu dengan sedimen dan seterusnya, sehingga mungkin ini memerlukan waktu tambahan. Dan untuk itu kita akan mencoba selain jangka pendeknya dengan mobil tangki, dan untuk 1-2 minggu ke depan kita akan mengoptimalkan pembangunan sumur bor yang kita aliri dengan pipa, kemudian untuk menjangkau titik-titik pengungsian masyarakat maupun titik-titik pusat ekonomi masyarakat. Ini terus dilakukan tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, khususnya nanti juga di tempat-tempat hunian sementara. Untuk layanan kesehatan, selain mengoptimalkan atau mempercepat pemulihan RSUD dan puskesmas, untuk RSUD itu sudah rata-rata sudah pulih di 48 kabupaten kota terdampak di 3 provinsi. Yang kita kejar saat ini adalah puskesmasnya. Ini terus diupayakan, dan untuk dukungan-dukungan darurat, ada pasien yang memerlukan dukungan layanan lebih lanjut, itu kita optimalkan evakuasi pasien dengan menggunakan heli. Hingga saat ini hari ke-25 tidak kurang lebih dari 25 hingga 30 pasien yang sudah dievakuasi dari titik-titik pengungsian sebelumnya ke pusat pemerintahan provinsi untuk mendapatkan layanan medis lebih lanjut. Pembersihan fasilitas kesehatan ini seiring dengan pemenuhan kembali alat-alat kesehatan seperti tabung gas, kemudian oksigen konsentrator dan seterusnya yang terus kita optimalkan ketika ada daerah yang meminta, termasuk juga bahan medis habis pakai. Kita ketahui bahwa operasional rumah sakit, kemudian operasional puskesmas itu sangat tergantung dengan ketersediaan bahan medis habis pakai seperti jarum suntik, glove, masker, APD dan seterusnya. Ini juga terus dilakukan, Menteri Kesehatan mendorong terus logistik kesehatan ini, dan di beberapa titik yang memerlukan layanan kesehatan dasar itu relawan, kemudian organisasi masyarakat juga bahu-membahu untuk bisa memberikan layanan ini kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Di fase akhir tanggap darurat ini, pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden mulai mengejar dan mempercepat proses pembangunan hunian sementara, dan di beberapa tempat itu hunian tetap. Satu hal yang harus kita pahami bahwa pemilihan lokasi hunian sementara dan hunian tetap ini nantinya akan kita lihat dari 2 hal. Pertama, status lahannya. Ini harus clean and clear, dan yang kedua, ini tidak berada di zona bencana atau zona yang mungkin terdampak bencana di masa depan. Karena kita tahu bencana adalah peristiwa berulang, kalau saat ini dia terjadi dan berdampak pada satu kawasan, bukan tidak mungkin di masa depan akan terjadi lagi di tempat yang sama.
Ini beberapa tempat Aceh itu sudah 5 kabupaten kota yang berprogres, baik itu identifikasi tempat, pematangan lahan, dokumen status lahan, dan seterusnya. Sumatera Utara sudah 3 kabupaten kota, 2 diantaranya sudah groundbreaking. Sumatera Barat itu 6 kabupaten kota, semuanya sudah berproses pematangan lahan. Dan terus kita akan percepat proses ini. Kita ketahui tentu saja Aceh khususnya masih ada beberapa kabupaten kota seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Utara, dan Aceh Timur ini masih terus mengejar beberapa pemulihan akses jalan, komunikasi, dan energi. Tetapi tentu saja kita akan terus mendampingi dan mengupayakan agar proses transisi darurat menuju early recovery ini, termasuk identifikasi lahan, kemudian pengecekan lahan bersama, ini bisa kita percepat sehingga kita harapkan di akhir Desember ini seluruh kabupaten kota itu bisa benar-benar memulai proses early recovery. Bapak Presiden menyampaikan harapan beliau bahwa nanti bulan Ramadan berkaitan dengan tadi sudah disampaikan pembersihan secara masif, kemudian Huntara juga sudah kita bangun. Kita harapkan nanti jelang Ramadan ini warga terdampak ini sudah bisa pindah ke Huntara bersamaan nanti dengan pembersihan lahan yang sudah selesai sehingga ekonomi masyarakat bisa mulai bergulir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Operasi modifikasi cuaca terakhir masih terus kita lakukan. Aceh 4 pesawat, Sumatera Utara 2 pesawat, dan Sumatera Barat 3 pesawat. Ini sangat penting. Ini adalah pengerahan armada operasi modifikasi cuaca yang terbesar yang pernah kita lakukan. Kita berupaya meminimalkan intensitas hujan di saat puncak musim hujan, sehingga benar-benar pekerjaan dan upaya dari teman-teman tim Satgas Darat itu bisa optimal dan kita meminimalkan potensi kejadian serupa pada saat masa recovery ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.